Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Kenapa daring? Nah, untuk pembelajaran tatap muka tidak bisa kita lakukan dikarenakan saya tidak bisa hadir di dalam kelas pada jam 9, karena pada jam 9 ada rapat bersama Bapak Ibu Guru yang lain ya. Jadi untuk khusus kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring via video pembelajaran ini. Nah, untuk minggu depan kita melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya di kelas ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transformasi tunggal. Nah, seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang transformasi tunggal. Nah, untuk PPT-nya sama materi bahan ajarnya sudah saya kirimkan melalui WA grup ya. Nah, semoga kalian sudah membacanya. Jadi di sini kita akan mendalami materi tersebut. Nah, langsung saja masuk ke pengantar transformasi tunggal. Apa itu transformasi tunggal? Nah, transformasi tunggal ini adalah salah satu topik penting dalam matematika yang mempelajari perubahan bentuk geometris tanpa mengubah struktur dasarnya. Nah, transformasi tunggal ini diambil dari kata transformasi. Nah, transformasi ini artinya perubahan bentuk geometri. Bentuk geometri yang bagaimana? Nah, bentuk geometri ini bisa titik, bisa garis. Misalnya di gambar di samping ini ada titik A, B, C, D, ada garis AB, garis BC, dan bangun datar. Bangun datar persegi atau persegi panjang. Nah, geometri ini bisa titik, bisa garis, dan bisa bangun datar. Dalam transformasi tunggal terdapat 4 jenis dasar, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, di sini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Terkait transformasi tunggal, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, masing-masing transformasi ini memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda-beda, tetapi semuanya dapat diaplikasikan untuk mengubah bentuk geometri menjadi bentuk lain yang serupa. Jadi bagaimana karakteristiknya, bagaimana pengertiannya, nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang translasi. Nah, translasi adalah jenis transformasi geometri di mana suatu bentuk dipindahkan atau digeser ke posisi baru tanpa berubah bentuk atau ukurannya. Jadi, translasi ini merupakan pergeseran. Arti lainnya, translasi ini adalah pergeseran. Nah, dalam translasi, titik-titik pada bangun datar atau ruang dipindahkan sejauh jarak tertentu ke arah yang ditentukan. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan atau ke kiri, tergantung jenis perhitungan translasinya. Jadi tergantung bagaimana arah translasinya. Translasi ini dapat diterapkan pada berbagai objek seperti gambar, grafik, dan model-model geometri yang lainnya. Nah, misalnya ada contoh penerapan translasi. Kita memindahkan sebuah kursi dari satu sisi meja ke sisi yang lain. Kita memindahkan kursi atau meja dari satu letak ke letak yang lain. Nah, itu merupakan pergeseran tanpa mengubah bentuk kursi atau meja tersebut. Jadi kita hanya menggeser tanpa mengubah bentuk meja dan kursinya. Nah, kursi tersebut tidak berubah bentuk atau ukuran, hanya berpindah pada posisinya. Nah, dalam matematika, translasi ini digunakan untuk memindahkan suatu bentuk geometri seperti bangun datar segitiga, lingkaran, atau bangun-bangun datar yang lainnya. Ini bisa digunakan
pada translasi ini. Begitu ya. Nah, ini untuk translasinya. Nah, misalkan kita menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi kalian bisa melihat membuka aplikasi GeoGebra ini melalui Google ya. GeoGebra Classic. Nah, klik yang atas ini, nanti diarahkan ke bidang koordinat kartesius, di mana bidang koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak atau vertikal. Nah, perpindahan atau translasi ini misalkan seperti ini. Ada suatu garis di negatif 4,4 dan negatif 4,0. Nah, jika kita pindahkan garis AB ini, ruas garis AB ini ke arah kanan ya, misalkan ya. Nah, garis AB ini, garis A, B, jika pindahkan ke arah kanan sebanyak 3 satuan, itu berada di 1, 2, 3 di sini. Nah, ini sebagai bayangan dari garis AB yang dipindahkan sejauh 3 satuan. Nah, garis CD ini merupakan bayangan dari garis AB pada proses translasi ya. Nah, ini merupakan perpindahan atau translasi. Nah, kemudian untuk translasi bangun datar itu juga sama prinsipnya. Jadi kita hanya perlu memindahkan titik-titiknya, kemudian kita hubungkan kembali pada garisnya. Kita hubungkan dengan suatu garis. C ke D kita hubungkan dengan suatu garis. Misalkan ada bangun segitiga di titik sini, negatif 2,1, negatif 4, kemudian negatif 1,4. Nah, ini ada segitiga EFG. Nah, jika kita translasikan, maka misalkan 5 satuan ke arah kanan, berarti garis bangun datar segitiga, berarti kita translasikan titik-titiknya terlebih dahulu. 5 satuan ke kanan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kemudian yang F 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang titik G 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan bayangan segitiga, bayangan dari segitiga EFG ini. Ini bayangannya dari hasil translasi atau pergeseran, perpindahan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita memindahkan titik-titiknya terlebih dahulu, baru dihubungkan sehingga membentuk seperti bangun datar segitiga. Begitu ya. Nah, setelah translasi kita masuk ke refleksi. Refleksi adalah salah satu transformasi geometri di mana sebuah objek dicerminkan terhadap garis atau bidang tertentu. Refleksi ini dalam artiannya adalah pencerminan. Ya, jadi refleksi ini adalah pencerminan. Garis refleksi merupakan garis pencerminan. Ini berarti bahwa setiap titik pada objek akan dipindahkan ke titik yang sama, jarak dan arah yang berlawanan dari garis dan bidang refleksi. Refleksi dapat terjadi pada sumbu X, sumbu Y, atau bidang diagonal. Nah, sumbu refleksinya ini bebas tergantung pada soal yang diberikan. Misalkan sumbu Y sebagai refleksi atau sumbu X sebagai garis refleksinya. Nah, ada contoh penerapan refleksi yang bisa kita ingat. Contoh sederhananya, ketika kita melihat bayangan kita di cermin. Nah, cermin itu sebagai sumbu refleksinya. Bayangan tersebut merupakan hasil jika kita bercermin
maka kan di dalam cermin itu ada bayangan. Nah, itu merupakan bayangan yang dihasilkan dari refleksi kita sendiri pada permukaan cermin. Nah, dalam matematika, refleksi dapat digunakan untuk membuat gambar simetris atau menyelesaikan masalah geometri yang melibatkan sifat-sifat simetris. Nah, kembali lagi, masalah geometri ini bisa titik, garis, dan bangun datar. Nah, misalkan kita gambar di GeoGebra-nya. Nah, misalkan kita ada titik A di sini. Nah, sumbu Y ini sebagai sumbu refleksinya. Ya, sumbu Y ini kan sumbu yang vertikal ya. Nah, sebagai sumbu refleksinya, maka jarak titik A ini ke sumbu refleksinya kan 2. Berarti bayangannya ini juga berjarak sama dengan sumbu refleksinya. Berarti ada di sini. Nah, ini titik D ini merupakan bayangan dari titik A oleh refleksi garis sumbu Y. Seperti itu. Jarak A ke sumbu sama dengan jarak D ke sumbu. Nah, dengan syarat bayangannya ini ditarik tegak lurus terhadap sumbu refleksinya. Nah, paham ya? Nah, kalau misalkan misalkan ada garis, ruas garis ya, min 3,2 dan min 2,0. Nah, ini juga sama prinsipnya, kita mencerminkan titiknya terlebih dahulu, baru ditarik sebuah garis. Nah, ini kan min 2 berjarak 2 terhadap sumbu refleksi. Berarti bayangannya di sini ya, di sini sebagai bayangan dari titik F ini, karena juga sama-sama berjarak 2 dan tegak lurus sumbu Y. Tegak lurus, jadi tidak boleh bukan tegak lurus seperti ini kan bukan tegak lurus, berarti tidak memenuhi syarat refleksi. Jadi kalau refleksi harus tegak lurus. Nah, setelah kita menemukan bayangan sumbu F ini, kita selanjutnya menemukan bayangan dari sumbu E. Sumbu E secara tegak lurus dia berjarak 3, 1, 2, 3. Nah, bayangannya juga berjarak 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, berarti sudah ditemukan garis GH ini, ruas garis GH ini merupakan hasil refleksi ruas garis EF terhadap sumbu Y. Seperti itu. Nah, kalau bangun datar juga sama. Misalkan ada sebuah segitiga. Nah, ini berarti kita refleksikan titik-titiknya terlebih dahulu. IJK, berarti I-nya ini berjarak 2, berarti di sini sama. Kemudian J-nya 1, 2, 3 berjarak 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian K-nya berjarak 1 terhadap sumbu Y, berarti bayangannya juga 1. Nah, ini merupakan segitiga hasil bayangan dari segitiga IJK. Sifatnya terbalik ya, karena refleksinya itu kan berarti sifatnya kan terbalik bayangannya. Misalkan gini, segitiga ini berarti kan sifatnya terbalik kalau direfleksikan terhadap sumbu Y ini. Menjadi O ini berjarak 2, berarti bayangannya juga 2. Kemudian P 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Q berjarak 1, berarti bayangannya berjarak 1 juga. Nah, kita hubungkan membentuk segitiga RST. Nah, segitiga RST ini merupakan bayangan dari segitiga OPQ. Seperti itu ya. Jadi sifatnya ini terbalik kalau dicerminkan.
Nah, seperti ini. Semoga paham ya terkait refleksi. Nah, kita lanjut ke rotasi. Rotasi ini perputaran. Sesuai namanya ya, rotasi ini perputaran. Rotasi adalah transformasi geometri yang memindahkan suatu objek dengan cara memutar objek tersebut di sekitar suatu titik atau garis tertentu. Rotasi dapat dilakukan dalam berbagai arah, seperti searah jarum jam, kemudian berlawanan searah jarum jam dengan sudut putar tertentu. Nah, rotasi ini biasanya dinyatakan dengan derajat, misalnya dirotasikan sejauh 45 derajat, dirotasikan sejauh 60 derajat, secara searah jarum jam atau sebalik arah jarum jam. Kemudian ada satuannya juga radian atau putaran, berapa kali putaran. Nah, seperti itu. Untuk contoh perputaran rotasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pergerakan jarum jam ya. Jarum jam ini kan pergerakannya kan memutar. Nah, ini sesuai dengan prinsipnya rotasi. Kipas angin juga berputar. Ini menggunakan prinsip rotasi. Kemudian pintu saat kita buka dan kita tutup, ini merupakan prinsip rotasi, karena pintu ini jika kita buka atau kita tutup, ini seolah-olah membentuk seperti bagian dari lingkaran ya. Jadi kita buka, ini membentuk beberapa derajat dari lingkaran, tidak satu putaran penuh kalau pintu. Nah, kemudian ada roda kendaraan yang berputar saat kendaraan berjalan. Nah, tentu roda ini kan berputar. Nah, berputar ini kan menggunakan prinsip rotasi perputaran. Nah, selain itu juga dimanfaatkan dalam desain grafis, animasi, dan permainan digital. Nah, banyak aplikasi kehidupan sehari-hari yang menggunakan rotasi. Nah, di contoh dalam GeoGebra misalkan kita Nah, misalkan ada titik A di sini 3,2. Berarti jika kita putar berlawanan jarum jam, maka akan menjadi berapa? Di sini. Ini A 3,2. Kemudian diputar berlawanan jarum jam ya. Kalau begini berlawanan jarum jam sejauh 90 derajat. Berarti ini AB ini harus tegak lurus karena 90 derajat. Berarti A3,2 berarti berada di min 2,3. Nah, begini sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, siku-siku 90 derajat. Jaraknya sama. Harus sama. 0 titik pusat 0,0 ke A sama dengan titik pusat 0,0 ke C, 3,61 satuan. Nah, ini termasuk konsep rotasi ya. Jadi A dirotasikan pada titik 0,0 berlawanan arah jarum jam. Nah, ini merupakan rotasi sejauh 90 derajat. Seperti itu. Kalau 180 derajat berarti bayangan titik A ini berada di sini. Ya, berarti bayangan titik A berada di negatif 3,2. Nah, seperti ini. Jadi sudutnya 180 derajat. Panjangnya juga sama. Sejauh 3,61 satuan. Ya, kalau 180 derajat berarti kan seperti ini. Nah, perputarannya berlawanan arah jarum jam. Kalau 180 derajat itu kan berarti
searah jarum jam sama berlawan jarum jam itu juga sama bayangannya di titik D ini. Ini bayangannya titik A setelah dirotasikan. Ya, seperti itu ya untuk konsep rotasi. Intinya rotasi dilakukan pada titik. Kalau misalkan ada bangun datar, misalkan bangun datar segitiga, nah jika dirotasikan, ini prinsipnya juga sama, kita harus merotasikan titik-titiknya terlebih dahulu, baru kita menghubungkan titik-titiknya menjadi segitiga. Nah, nanti hasilnya adalah suatu bangun datar segitiga, bayangan segitiga dari segitiga asal, ya. Nah, itu untuk rotasi. Nah, kita lanjut. Nah, dilatasi. Dilatasi adalah salah satu jenis transformasi tunggal geometri di mana suatu objek diperbesar atau diperkecil ukurannya. Jadi dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dilatasi terjadi dengan mengalihkan setiap koordinat titik pada objek dengan suatu konstanta skala yang sama. Nah, dilatasi ini biasanya dituliskan dengan huruf K, K sama dengan 2 atau K sama dengan setengah misalnya. Nah, kalau K sama dengan setengah berarti kan K dikalikan dengan sumbu koordinatnya menghasilkan benda yang diperkecil. Kalau K-nya besar, semakin besar K-nya berarti ukuran besar bangun objeknya ini semakin besar. Nah, dilatasi terjadi dengan mengalihkan setiap koordinat titik pada objek dengan suatu konstanta skala yang sama. Dengan kata lain, dilatasi mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jadi bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Misalkan di sini kan ABC ini kan lebih kecil daripada bayangannya, berarti dilatasinya ini sifatnya diperbesar. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin mengfoto bunga dalam jarak 5 meter misalnya. Nah, agar bunga itu besar, berarti kan kita perlu melakukan zoom in terhadap kameranya ya. Jadi nanti bunganya diperbesar gambarnya. Suatu objek misalkan kita ingin memfoto objek yang lain, jika kita ingin memperbesar maka kita zoom itu menjadi diperbesar. Atau kalau diperkecil kita melakukan zoom out. Nah, itu juga diperkecil, menggunakan konsep dilatasi ini ya, diperbesar dan diperkecil. Seperti itu. Dalam desain grafis juga, pengolahan citra digital dan berbagai aplikasi lainnya. Ini menggunakan konsep dilatasi. Nah, ini ada sifat-sifat transformasi tunggal. Yang pertama, sifat translasi. Translasi ini memiliki sifat unik, seperti tidak mengubah ukuran, bentuk, dan orientasi objek. Jadi translasi ini kan berarti kan hanya pergeseran, tidak memutar, tidak mengubah bentuk. Jadi translasi ini hanya pergeseran, jadi bentuknya juga tetap sama ya, ukurannya juga tetap sama, hanya letaknya saja yang berubah. Kemudian sifat refleksi seperti yang tadi kita bahas, refleksi ini kan pencerminan. Pencerminan ini berarti kan refleksinya membalik arah objek, tetapi tidak mengubah ukuran atau bentuk objek. Nah, objek hasil refleksi ini selalu simetris dengan objek aslinya terhadap garis refleksi. Nah, karena yang tadi ya, kalau misalnya ada refleksi terhadap sumbu Y, berarti kan kalau misalkan di sini ada titik A, bayangannya berarti kan di sini dengan jarak yang sama. Kalau misalkan di sini ada titik dengan jarak 2, berarti bayangannya juga sama, jaraknya juga 2. Nah, ini merupakan sumbu simetrinya. Sumbu refleksi juga bisa kita sebut dengan sumbu simetri karena jaraknya ini sama. Nah, misalkan kita
buat ruas garis, berarti AC ini bayangannya BD. Seperti itu. Jadi AC adalah koordinat asal. Nah, BD ini merupakan bayangannya dari AC setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutarkan objek dengan sudut tertentu. Nah, rotasi ini memutarkan objek sejauh berapa derajat, tergantung permintaan pada soal. Misalkan bisa berlawanan arah jarum jam, bisa searah dengan jarum jam. Kemudian dengan sudut berapa derajat. Nah, sifat unik rotasi adalah bahwa objek hasil rotasi tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi tidak diperbesar dan tidak diperkecil. Sama dengan translasi, refleksi. Ini tidak mengubah bentuk. Nah, kecuali di sifat dilatasi ini. Dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Bentuknya juga sama, tapi ukurannya ini berbeda. Untuk dilatasi, karena dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, objek hasil dilatasi selalu proporsional dengan objek aslinya dengan faktor skala tertentu. Misalkan ada sebuah persegi. Nah, persegi ini kan luasnya 2 kali 2, 4 satuan. Berarti kalau diperbesar, misalkan diperbesar jika faktor skalanya 2, berarti dari koordinat ini kan berarti kan menjadi 2 kali lipatnya. Menjadi seperti ini, diperbesar. Jadi yang awalnya 4 satuan ini menjadi 16 satuan, diperbesar. Nah, ini merupakan konsep dari dilatasi. Dilatasi ini diperbesar dan diperkecil. Nah, jadi seperti itulah sifat-sifat dari transformasi tunggal. Nah, harus diingat ya, transformasi tunggal ini ada 4 jenis: translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran, serta dilatasi atau perbesaran atau memperkecil. Ini adalah sifat-sifat dari transformasi tunggal. Nah, penerapan transformasi tunggal seperti yang telah kita bahas tadi ya, untuk translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ini memiliki penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada umpan balik dan tanya jawab. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan nanti dikirimkan lewat grup WA ya. Nah, nanti akan saya jawab melalui grup WA jika ada pertanyaan tentang transformasi tunggal ini. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan teman-teman, kalian mengerjakan latihan soal ini. Hanya 3 jenis transformasi tunggal yang saya berikan: translasi, refleksi, dan rotasi. Silahkan dibaca baik-baik. Untuk bangun datarnya, silahkan kalian membuat bebas dengan koordinat bebas, terserah kalian. Dan nanti untuk aturannya mengikuti soal ya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Nah, untuk pengumpulannya tidak hari ini ya, minggu depan saja pengumpulan latihan soal ini. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rangkuman. Jadi intisari dari transformasi tunggal ini mempelajari 4 jenis transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Setiap transformasi memiliki karakteristik dan aturan masing-masing yang penting untuk dipahami. Nah, penerapan kehidupan sehari-harinya juga ada translasi perpindahan. Misalkan kursi dan meja tadi, jika kita pindah, digeser, tetapi tidak mengubah bentuk. Kemudian yang refleksi, ketika kita
bercermin. Kemudian rotasi, misalnya arah jarum jam, ya, itu merupakan konsep rotasi. Kemudian yang dilatasi seperti tadi, misalnya kita ingin memfoto objek, diperbesar dengan melakukan zoom dan diperkecil juga bisa. Ini merupakan konsep dari dilatasi. Nah, aplikasi luasnya tidak hanya digunakan dalam suatu bidang saja, bisa digunakan dalam bidang yang lain seperti teknologi, seni, dan sains. Jadi tidak hanya di satu bidang saja, ya. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silahkan nanti latihan soalnya dikerjakan, ya. Nah, agar mungkin bisa lebih mudah, kalian juga bisa menggunakan ini aplikasi GeoGebra Classic yang bisa kalian akses melalui Google. Nah, seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di WA group, ya. Nah, oke, mungkin pembelajaran hari ini bisa kita cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu ada main, median, dan modus. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk materi tersebut, ya. Nanti saya akan kirimkan materinya lewat WA group, ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.